Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat pecinta buku? Masih bersama saya Fedianto dan kali ini saya ingin membahas ringkasan dari buku bestseller The Atomic Habits: Tiny Changes, Remarkable Results karya James Clear. Nah, di buku ini prinsip yang dipakai adalah 1% better every day atau the power of tiny gains. Apa itu? Kalau kita melakukan kebaikan 1% saja, sekali lagi hanya 1% saja setiap hari, kan dikit banget guys ya. Bukan 50%, bukan 70%, bukan 40%, cukup 1% lebih baik saja. Maka dalam 1 tahun kita akan mendapatkan akumulasi kebaikan itu 37,18%, ya, lumayan banget kan? Atau terjadi peningkatan hampir separuh lah kurang lebih ya. Selama setahun kita lihat grafiknya seperti ini. Sebaliknya kalau kita berkurang menjadi lebih jelek, lebih tidak produktif, lebih malas 1% saja setiap hari, maka secara akumulasi akan terjadi pengurangan 0,03 dalam 1 tahun seperti ini. Ini baru 1 tahun guys ya. Bayangkan kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Kita sudah berapa lama hidup di dunia ini dan ada berapa habits. Nah, silahkan diakumulasikan kebaikan yang menumpuk selama puluhan tahun itu guys. Maka kita harus benar-benar memikirkan yang kecil-kecil ini. Nah, inilah filosofi dalam Atomic Habit. Makanya disebut dengan atomic ya, sesuatu yang kecil tapi impact-nya ketika terakumulasi ada banyak atom gitu ya, banyak habits kecil dan terakumulasi dalam waktu yang sangat lama, hasilnya sangat luar biasa. Jika kita punya kebiasaan positif kecil, jangan berharap hasilnya dalam semalam. Dampaknya mungkin baru akan terlihat 2, 5, atau bahkan 10 tahun ke depan. Ketika kita menyisihkan uang misalnya untuk ditabung, hasilnya juga tidak akan terlihat dalam waktu dekat besoknya misalnya ya. Anda tentu pernah mendengar ada yang naik haji menabung 10 tahun ya, menabung recehan. Jika kita makan gizi seimbang dan rutin berolahraga, bentuk tubuh Anda juga tidak akan langsung langsing dalam waktu semalam ya guys, ini pasti ya. Begitu pula kegemukan itu juga tidak dalam waktu semalam ya. There is no such thing as ujuk-ujuk gitu ya. Semuanya akumulasi dari hal-hal kecil. Jika kita melakukan waktu rutin membaca buku, maka pengetahuan kita juga tidak bertambah banyak dalam waktu semalam, tapi setelah sekian tahun, ini baru kelihatan. Sebaliknya, jika kita punya kebiasaan buruk, misalnya makan junk food, suka menunda pekerjaan, malas ibadah, sekalipun kecil, ya, tapi akumulasinya dalam jangka panjang itu akan menghasilkan toxic result, ya, atau hasil-hasil yang beracun yang merugikan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, model Atomic Habits ini, sistem Atomic Habits didasarkan pada apa yang disebut James Clear adalah habit loop ya. Yang pertama, habit loop itu tahapannya ada cue. Cue itu apa? Petunjuk ya, sesuatu yang nampak yang merangsang kita. Misalnya, ada snack. Nah, kemudian pada tahap cue itu kita notice ya, noticing reward ya, mengetahui ada rewardnya, kemudian ini triggers a craving ya, memantik adanya craving itu hasrat. Nah, yang kedua, cravingnya apa? Jadi ngiler dan pengen gitu kan. Jadi pertama mengindra, yang kedua craving itu muncul keinginan yang kuat. Nah, di sini yang terjadi adalah wanting the reward, menginginkan adanya reward ya. Hadiah begitu, kenikmatan dari snack tadi, kemudian motivates a response ya. Jadi wanting a reward, menginginkan adanya pemuasan, dan motivates a response, mendorong adanya respon atau tindakan ini pada tahap craving. Kemudian yang ketiga, response itu actionnya ya, atau makan snacknya. Nah, yang terjadi pada tahap ini adalah obtaining the reward ya, kemudian kita beraksi, bertindak ya untuk mengambil reward atau hadiahnya tadi, kenikmatannya tadi. Dan tahap selanjutnya adalah gaining the reward ya, mengambil reward atau kenikmatan atau hadiahnya tadi. Nah, tahap yang terakhir, rewardnya itu sendiri adalah sensasi kenikmatan ketika kita melakukan keseluruhan dari habit loop ini. Apa? Enak banget nih snacknya. Yang terjadi di sini adalah enjoying the reward ya, kita menikmati rewardnya, makan snacknya, dan ini akan balik lagi ke cue, jadi empowers, menguatkan cue-nya ya. Jadi kalau sekali kita ngerasa makan snack ngemil itu enak guys ya, nah ini akan
memperkuat Q-nya, dan itu setiap kali kita mengindra snack di depan mata kita pasti akan memunculkan siklus ini. Jadi semakin kita memenuhi Q-nya, craving, response, dan reward itu semakin kuat Q ini tertanam di otak kita dan akhirnya ini menjadi habits. Nah, makanya kemudian orang itu menjadi suka ngemil, guys. Nah, kalau mau dibalik menghilangkan caranya gimana, tinggal dibalik aja semuanya. Q-nya dihilangkan, craving, response, dan reward. Atau secara garis besar ya, seperti ini. Nah, bagaimana menciptakan habits yang baik? Nah, Q-nya buatlah sejelas mungkin, make it obvious. Kemudian craving-nya buatlah semenarik mungkin, make it attractive. Kemudian responsnya buatlah semudah mungkin, make it easy. Dan reward-nya buatlah sememuaskan mungkin atau make it satisfying. Ini untuk menciptakan habits-habits yang baik ya guys. Sebaliknya, untuk menghilangkan atau memutus habits yang buruk, tinggal dibalik guys. Nah ini, Q-nya jadi buatlah jadi tidak kelihatan atau make it invisible. Kemudian craving-nya buatlah jadi tidak menarik atau make it unattractive. Kemudian responsnya buatlah jadi tidak mudah atau make it difficult. Dan yang terakhir reward-nya buatlah jadi tak memuaskan atau make it unsatisfying. Nah, ini kelebihannya dari Atomic Habits guys adalah based on system ya. Sistemnya adalah 4 hukum habits ini. Ini luar biasa banget dan dia tidak bertumpu pada motivasi misalnya atau pada goal. Kita harus punya tujuan, kita harus punya motivasi. Ya, itu semua penting, tetapi yang paling penting di antara semuanya tadi adalah sistem. Dan sistemnya yang saya lihat di Atomic Habits ini adalah 4 hukum habits ini. Oke, silahkan kita dalami Atomic Habits dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.